Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati. Amati gambar dan teks dalam hati. Karena takut tulisannya kurang jelas di kalian, Bu Guru akan coba bacakan teks yang ada di sini. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba sedang berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Persahabatan Udin, Edo, dan Beni patut dicontoh. Mereka bisa berteman dengan baik dalam perbedaan yang mereka miliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. 2. Apakah kamu pernah mengalami pengalaman kerjasama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Pernah, karena dalam satu sekolah, latar belakang agama dan budaya kami berbeda-beda. Menurut saya, perbedaan jangan dijadikan sebagai penghalang. Saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Salah satunya adalah pada kegiatan diskusi kelompok. Kami bekerja sama satu dengan lainnya. Masing-masing teman memberikan pendapat tentang topik diskusi. Kami saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota kelompok. Kami bekerja sama dengan baik tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan latar belakang, baik budaya maupun agama, bukanlah merupakan penghalang untuk bekerja sama. Perbedaan yang ada menjadi alasan untuk saling melengkapi. Ayo mencoba. Kamu akan mengikuti lomba bakyak secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang keperluan dalam bermain bakyak?
Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara Bu Guru memperagakan gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakyak. Sebelum berlomba, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Tulislah hasil diskusimu. Gerak dasar yang dilatih dalam permainan bakyak adalah jalan. Saat bermain bakyak, kita harus berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bakyak diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan gerak serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Maka dari itu, strategi kami untuk memenangkan pertandingan adalah teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat, ayunkan kaki yang terampil kami tempatkan di depan. Setelah itu diikuti oleh teman yang lainnya. Untuk ayunan langkah, yang pertama kami sepakati menggunakan kaki kanan. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu untuk mengikuti lomba bakyak. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan temanmu secara berpasangan. Setelah itu, buatlah ringkasan cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Membuat kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam meringkas. Menggambarkan tulisan asli kalimat baru. 4. Ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagan berikut. Paragraf 1. Gagasan pokok menghias kelas tanggung jawab bersama. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Paragraf 2. Gagasan pokok. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas.
perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Paragraf 3. Gagasan pokok, siang hari sekolah semakin ramai. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba saat sholat duhur, Udin Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.